Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Terima kasih telah memberikan tempat dan waktunya untuk mempresentasikan mengenai materi kita pada pagi ini, yaitu aplikasi aljabar boolean. Nah, pada pagi ini sehat-sehat semua kan? Sudah pada makan, minum ya, sudah pada mandi ya. Oke, kelompok kami ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Dwi Cahyo, yang kedua ada Kevin Firdaus, yang ketiga ada Yusri Isyah Mahendra. Nah, sub bagian-bagian yang akan kita bahas mengenai aplikasi aljabar itu, yang pertama ada jaringan pensaklaran atau switching, yang kedua itu ada sirkuit elektronik. Nah, di materi selanjutnya itu kita ada penyederhanaan secara aljabar, metode peta Karnaugh. Habis itu ada contoh penyederhanaan fungsi boolean, ada peta Karnaugh untuk 5 peubah, dan yang terakhir adalah penyederhanaan rangkaian logika. Nah, langsung saja kita masuk ya. Nah, aljabar boolean ini memiliki aplikasi yang luas dalam bidang keteknikan, antara lain dalam bidang jaringan pensaklaran dan rangkaian digital. Nah, kenapa kita istilahnya membahas hanya di bagian jaringan pensaklaran dan rangkaian digital? Soalnya kelas fokus kita itu berbaur dengan rangkaian-rangkaian elektronik itu. Kan PTIK ini adalah Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi Informasi dan Komputer, mohon maaf, komputer ya. Jadi berbaur dengan sebuah perangkat elektronik yang ada kaitannya dengan listrik. Apa itu switching atau pensaklaran? Switching atau pensaklaran itu merupakan suatu sistem kontrol. Sistem bisa dia penggantian, pengalihan, pengubahan, atau pemindahan secara elektronik. Nah, misal dalam sebuah arus listrik ya, biasa di rumah, misal kalau ada lampu, kita tuh di rumah pasti ada yang menggunakan saklar. Nah, biasanya itu cetek untuk menghidupkan lampu tuh ya. Nah, itu biasa disebut dengan ya saklar tuh biasanya. Saklar untuk menghidupkan dan mematikan sebuah lampu, bisa lampu atau dan yang lain sebagainya. Nah, jaringan pensaklaran itu adalah objek yang mempunyai 2 buah status. Nah, di dalam saklar itu dia terdapat sebuah kode. Nah, kode biner itu dia kode biner itu kan kalau tidak 1 ya 0, itu aja. Misalnya kalau 1 itu sama dengan buka, ya kalau 0 itu sama dengan tutup. Jadi pada saat kita menghidupkan lampu, nah secara logikanya dia itu secara binernya dia otomatis akan ke 1. Nah, apabila kita ingin mematikan lampu, maka kita otomatis akan menutup sebuah arus listrik tersebut. Jadi dengan menutupnya maka tidak ada lagi aliran listrik yang melewati saklar tersebut. Ini ada 3 bentuk gerbang paling sederhana, yakni yang biasanya itu hanya mempunyai satu saklar, biasanya itu X. Kalau dia mempunyai 1 saklar saja, apabila kita open atau kita tutup, maka apabila kita buka, maka dia akan menghasilkan keluaran B. Misalnya ada outputnya, misalnya outputnya B ya. Tuh. Apabila kita tutup, maka dia tidak akan menghasilkan keluaran karena arus listrik ini tidak mengalirkan sebuah listrik. Nah, jadi seperti itu lagi. Output B hanya ada jika dan hanya jika X dibuka. Kalau X dibuka ya otomatis B ini ada, seperti itu. Yang kedua itu mempunyai 2 buah saklar. Nah, ini saklarnya X dan Y ya.
Nah, dalam penyebutannya itu output B ini hanya ada jika dan hanya jika X dan Y. Berarti jika X dan Y ini dibuka, maka output B ini akan muncul, akan ada gitu ya, akan menghasilkan keluaran output B gitu. Apabila salah satu saja yang dibuka, otomatis ini keluaran B ini tidak akan ada gitu. Tidak akan ada apabila salah satu. Apalagi jika kedua-dua ini ditutup, maka keluaran B ini tidak ada. Tuh, aliran listrik, misalnya aliran listriknya tersebut tidak sampai ke output B gitu. Misalnya ke lampu. Nah, yang ketiga itu ada sebuah gerbang X, Y, gerbang A dan B. Nah, karena ini gerbangnya terpisah, jadi dia tidak berpengaruh ke keluarannya. Apabila salah satu saja ditutup, maka dia akan tetap menghasilkan keluaran yang C ini. Dia akan menghasilkan keluaran itu. Apabila salah satu saja dibuka, maka tetap akan menghasilkan sebuah pengeluaran. Misal output C ada jika dan hanya jika X atau Y dibuka, seperti itulah. Jadi perbedaannya nih ya, ini menggunakan dan, ini menggunakan atau. Ya misalnya and, or, itu dia ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh rangkaian pencakaran pada rangkaian listrik. Nah, seperti inilah. Ini menggunakan logika and. Ya, and. Lampu ini sakar-sakarnya. Ini sumber tegangan atau baterai biasanya. Oke. Ini dengan yang tadi itu ya, sakar dalam hubungan paralel, logika OR paralel. Oke. Nah, sirkuit elektronik. Sirkuit elektronik adalah rangkaian listrik atau sirkuit listrik yang memakai komponen elektronika aktif seperti transistor dan sirkuit terpadu. Rangkaian atau sirkuit elektronik bisa bersifat sangat kompleks, walaupun sirkuit ini memakai prinsip dasar yang sama, seperti ada sirkuit listrik biasa. Nah, pada sirkuit-sirkuit tersebut, dia mempunyai sebuah yang namanya itu gerbang logika ya. Jadi setiap sirkuit-sirkuit tersebut dia mempunyai gerbang logika. Pengolahan input yang berupa bilangan biner, dapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0. Dengan menggunakan teori matematika boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Oke, kita masuk contoh bagian pertama. Nyatakan rangkaian pencakaran pada gambar di bawah ini dalam ekspresi boolean. Nah, kita lihat sudah terlihat semua ya teman-teman. Di sini ada rangkaian pencakaran, yaitu ada yang seri dan ada yang paralel, dan yang paralel ada yang seri dan yang gabungan. Nah, sudah kita lihat. Nah, di sini telah dapat pembahasan dari ekspresi boolean dari rangkaian di atas ini, yaitu adalah X komplement X Y ditambah buka kurung komplement X ditambah XY tutup kurung Z. Nah, ditambah X buka kurung ya, karena dia berbeda aliran maka dia harus dibuat menggunakan tanda buka dan tutup kurung. Oke. Y ditambah Y komplement Y, maksudnya komplement Y dan Z. Oke, ditambah Z. Nah, seperti itu ya penulisannya, menuliskan rangkaian pencakaran ini dalam ekspresi boolean. Jadi setiap berbeda aliran, dia diharuskan menggunakan tanda tambah. Nah, karena pencakaran and dan or seperti itu. Karena pencakaran and dan or seperti itu. Nah, ini rangkaian sederhana ya. Oke, seperti ini lagi untuk menuliskannya seperti ini nih sudah ada. Jadi kita kalau misalnya
mendapatkan sebuah rangkaian pensaklaran, habis itu kita menuliskan atau mengekspresikannya ke boolean, kita tinggal ikut penulisannya yang seperti ini, yang ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua itu ada rangkaian logika. Nah, rangkaian logika ini terdiri dari XY untuk gerbang N. Dia dengan menggunakan simbol yang seperti ini kalau N. Oke. Kalau dia menggunakan gerbang OR, dia maka bentuknya seperti ini. X tambah Y. Dan kalau misalnya dia menggunakan gerbang NOT, maka dia simbolnya seperti ini. Dia biasanya menggunakan komplement seperti ini ya, tanda komplement. Oke, kita masuk. Nah, di sini ada contoh yang kedua untuk menyatakan rangkaian pensaklaran atau elektronik ya. Nah, nyatakan fungsi boolean f x y z sama dengan x y tambah x komplement y ke dalam rangkaian logika. Nah, di sini kan sudah ada gambarnya. Kita lihat, kita langsung menyederhanakan apanya ya, menjelaskan. Di sini terdapat variabel x, y, z. Oke. Nah, yang x, y, z, mohon maaf, f, x, y, z, maksudnya ini adalah fungsi, ada variabel x, y, z sama dengan sini sudah ada ya, pertama tuh x, y dan x komplement x, y. Oke, kita tulis dulu variabelnya x dan sama y untuk yang pertama. Oke, x dan y. Setelah itu kita lihat dia masuk ke mana, dan setelah itu kita lihat dulu dia masuk ke bagian logika yang mana. Nah, kan ada terdapat tiga rangkaian dasar pada rangkaian digital elektroniknya. Gerbang N, misal kalau x, y, maka dia menggunakan simbol seperti ini ya, seperti ini, dan dia akan menghasilkan keluaran yang seperti ini, x, y. Oke. Nah, seperti itu dia cara apanya. Kita lihat dulu gerbang logikanya seperti apa, baru kita tulis pengeluarannya. X, Y, maka pengeluarannya N, maka dia X, Y. Oke. Yang kedua itu mana? Karena dia berbeda aliran, istilahnya berbeda aliran, maka dia harus menggunakan operasi perhitungan tambah karena berbeda aliran. Jadi sederhananya begitu ya. Kita lihat di sini ada variabel x komplement x. Loh, kenapa komplement x? Kita lihat kalau dia menggunakan komplement x atau menggunakan tanda komplement ini, dia maka akan masuk ke dalam yang namanya gerbang logika NOT. Maaf. Nah, ini gerbang NOT. Maka ketika ada sebuah variabel yang maupun dia x atau y, dia ada tanda seperti ini, ada tanda komplement seperti ini, maka pada penulisan rangkaian elektronikanya atau gerbang logikanya, pada saat dia di variabel x, maka dia harus dimasukkan simbol yang seperti ini. Ini ya, simbol seperti ini, NOT atau kebalikannya. Nah, seperti ini ya. Dan jangan lupa kita buat di sini dia x ini termasuk komplement. Oke, kita lihat dia ada tanda tambah nggak? Dia terpisah nggak ininya? Variabel x-nya nih. Oh enggak, berarti dia termasuk dalam variabel n. Oke, jadi dia dalam satu gerbang logika. Cuman perbedaannya adalah x ini mempunyai tanda yang namanya komplement. Jadi seperti itu secara sederhananya ya. Oke, sip. Nah, kita lihat y-nya biasa aja ya. Nah, jadi kita langsung melihat pengeluarannya. Komplement x, y. Kita buat, dia akan menghasilkan fungsi pengeluaran seperti ini. Atau ini istilahnya atau ya, atau. Oke, maka x, y atau tambah x komplement x, y. Oke, seperti itu. Oke. Nah, cara keduanya pun juga bisa secara sederhana ya. Kita menggunakan variabel ini hanya satu, tapi rangkaian alirannya itu kita bedakan ya pasti. Nah, seperti ini juga bisa cara keduanya, kita lihat secara sama.
Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Ini ada cara ketiga. Cara ketiga bisa seperti ini, kita garis dulu. Nah, bisa kita masukkan, kita sama juga seperti yang tadi. Tinggal kita aja lah mau mengikuti cara-cara yang seperti yang bagaimana, yang mudah bagi kita. Nah, pada gerbang logika yang kita temukan yang ada di dasar-dasar tadi, terdapat gerbang logika turunannya. Nah, misal X dan Y itu komplement, sama-sama mempunyai tanda petik 2 di atas. Jadi dia maka simbolnya seperti ini. Nah, dia ada bundaran ya. Bundaran ini bulat kecil dan langsung ada garis. Nah, seperti itu. Kalau dia XOR, ya maka gerbang logikanya seperti ini. Ini oke. Ini ada NOR. X tambah Y. Apabila ini kedua kedua aliran ini berbeda, tapi dia mempunyai tanda komplement seperti itu. Kalau kita ini X NOR, not. Oke, selanjutnya akan dibahas materi selanjutnya akan dibahas oleh Kevin Firdaus. Terima kasih. Penyederhanaan fungsi boolean. Fungsi boolean seringkali mengandung operasi syukur-syukur berlebihan. Oleh karena itu, kita dapat menyederhanakan fungsi boolean lebih lanjut. Menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang lebih sederhana atau disebut dengan minimisasi fungsi. Penyederhanaan fungsi boolean bisa menggunakan metode sel aljabar maupun peta Karnaug. Yang A. Penyederhanaan sel aljabar. Tujuan penyederhanaan fungsi boolean sel aljabar yaitu untuk mencari bentuk-bentuk fungsi lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal dan operasi lebih sedikit. Di mana penyederhanaan sel aljabar itu menggunakan sifat-sifat atau hukum-hukum aljabar boolean seperti di logika matematika. Contoh penyederhanaan sel aljabar. Yang pertama, diketahui fungsi x, y sama dengan x ditambah x aksen y menghasilkan x ditambah x aksen dikali x tambah y, yaitu berdasarkan dengan hukum distributif, yaitu a ditambah b kali c sama dengan a tambah b dikali a ditambah c, menghasilkan 1 dikali x tambah y, yaitu berdasarkan hukum komplement, a ditambah aksen sama dengan 1, menghasilkan x tambah y, yaitu berdasarkan hukum identitas a kali 1 sama dengan a. Kedua, sederhanakan a ditambah a aksen b. Penyelesaiannya, a ditambah a aksen b sama dengan a ditambah ab ditambah a aksen b, sesuai dengan hukum penyerapan, yaitu a ditambah ab sama dengan a, menghasilkan a ditambah ab ditambah a aksen b berdasarkan hukum asosiatif, yaitu a ditambah dalam kurung b tambah c sama dengan a ditambah b dalam kurung tambah c, menghasilkan a ditambah dalam kurung a ditambah a aksen dikali b berdasarkan hukum distributif, menghasilkan a ditambah 1 kali b berdasarkan hukum komplement, sehingga menghasilkan a tambah b hukum identitas. Yang B. Penyederhanaan secara peta Karnaug. Metode peta Karnaug merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurice Karnaug pada tahun 1953. Peta Karnaug adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk budur sangkar yang bersisian. Tiap kotak mempresentasikan sebuah mitram. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika mitram-mitram yang merepresentasikan berbedanya satu buah literal. Penyederhanaan dalam metode peta Karnaug digunakan berdasarkan peta Karnaug dengan 2 variabel, 3 variabel, maupun 4 variabel. Yang pertama, peta Karnaug 2 variabel. Untuk 2 variabel, input akan ada sebanyak 2 pangkat 2, yaitu 4 kotak. Berikut bentuk peta Karnaug 2 variabel. Penggabungan kotak-kotak untuk 2 variabel a, b. Jika ada 2 kotak bernilai 1 berdekatan, dapat digabung dan akan menyatakan satu variabel tunggal. Untuk satu kotak bernilai 1 dan tidak berdekatan, maka tidak dapat digabung. Berikut contoh soal yang tidak dapat digabung atau tidak bisa disederhanakan karena nilai satunya itu saling berjauhan. Berikut contoh 2 kotak bernilai 1 yang saling berdekatan, sehingga sesuai dengan
pernyataan jika ada dua kotak bernilai 1 yang berdekatan dapat digabung akan menyatakan satu variabel tunggal, sehingga lingkaran biru menghasilkan satu variabel B aksen, lingkaran merah menghasilkan satu variabel A, sehingga hasilnya Y sama dengan A ditambah B aksen. Yang kedua, peta Karnaug 3 variabel. Untuk 3 variabel input akan ada sebanyak 2 pangkat 3 sama dengan 8 kotak. Berikut bentuk peta Karnaug 3 variabel. Penggabungan kotak-kotak untuk 3 variabel A, B, C. Jika ada 4 kotak bernilai 1 berdekatan dapat digabung dan akan menyatakan satu variabel tunggal. Untuk 2 kotak bernilai 1 berdekatan akan menyatakan 2 variabel. Berikut contoh 2 kotak bernilai 1 yang berdekatan. Lingkaran biru menghasilkan 2 variabel AC, lingkaran hijau menghasilkan 2 variabel AB, lingkaran merah menghasilkan 2 variabel BC, sehingga hasilnya yaitu sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Contoh kedua dapat kita lihat yaitu 4 kotak bernilai 1 yang saling berdekatan, sehingga sesuai dengan pernyataan jika ada 4 kotak bernilai 1 berdekatan dapat digabung menyatakan satu variabel tunggal, sehingga 4 kotak ini menghasilkan variabel C. Ketiga, peta Karnaug 4 variabel. Untuk 4 variabel input akan ada sebanyak 16 kotak. Berikut bentuk peta Karnaug 4 variabel. Penggabungan kotak-kotak untuk 4 variabel A, B, C, D. Jika ada 8 kotak bernilai 1 berdekatan dapat digabung akan menyatakan satu variabel tunggal. Untuk 4 kotak bernilai 1 berdekatan akan menyatakan 2 variabel. Untuk 2 kotak bernilai 1 berdekatan akan menyatakan 3 variabel. Contoh pertama, diketahui Y sama dengan ABCD ditambah ABCD aksen ditambah AB aksen CD ditambah AB aksen CD aksen menghasilkan 4 kotak bernilai 1 yang saling berdekatan, sehingga menghasilkan 2 variabel. Contoh kedua, diketahui Y sama dengan A aksen B aksen C aksen D ditambah A aksen B aksen CD ditambah A aksen B C aksen D ditambah A aksen B C D ditambah AB C aksen D ditambah AB C D ditambah AB aksen C aksen D ditambah AB aksen C D menghasilkan 8 kotak bernilai 1 yang saling berdekatan, sehingga menghasilkan satu variabel D. Contoh penyanderaan fungsi boolean. Saya akan mengerjakan fungsi boolean secara manual. Baik, di sini saya akan mengerjakan sebuah fungsi boolean dengan cara menggunakan metode peta Karnaug 4 variabel. Di sini diketahui A komplement, B komplement, C komplement, D komplement ditambah A komplement B, C komplement, D komplement ditambah A komplement, B komplement, C, D ditambah A, B komplement, C komplement, D ditambah A, B komplement, C, D ditambah A komplement, B, C, D. Baik, sebelumnya kita harus membuat sebuah tabel berdasarkan sebuah rumus, yaitu jika 4 variabel berarti ada 16 kotak. Di sini ada A komplement, B komplement, A komplement B, A B, A B komplement. Di sini ada C komplement, D komplement, C komplement D, C D, C D komplement. Nah, setelah itu kita harus tahu di mana letak angka 1, yaitu dengan cara mencari fungsi yang telah ditentukan. Di sini kan ada A komplement, B komplement, berarti di sini C komplement, D komplement, berarti di sini 1. Di sini A komplement B, berarti ini C komplement, D komplement, berarti di sini 1. Setelah itu ada A komplement, B komplement, di sini C D, berarti di sini 1. Setelah itu A B komplement, berarti di sini. Setelah itu C komplement D, berarti di sini 1. Setelah itu A B komplement C D, berarti di sini 1. Yang terakhir ada A komplement B, berarti ini
lalu C, D, berarti di sini 1. Setelah itu, dengan tujuan sebuah key map, yaitu membuat sebuah grouping, yaitu ini, lalu ini, lalu ini. Maka nanti fungsinya yaitu Y sama dengan, ini kita jadikan sebagai grup pertama, grup kedua, grup ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat grup pertama. Grup pertama berada di C komplement D komplement. Dan di sini berada di A komplement B komplement A komplement B. Jadi di sini otomatis kita bisa mengambil semua C komplement D komplement ini, dan ini kita mengambil yang lebih konstan, yaitu A komplement. Berarti kita ditulis di sini A komplement C komplement D komplement ditambah, kita lihat grup yang kedua yaitu berada di CD, otomatis kita akan mengambil ini, dan berada di A komplement B komplement A komplement B, berarti kita mengambil yang konstan yaitu A komplement. Berarti A komplement C D ditambah grup yang ketiga. Grup yang ketiga berada pada A B komplement, otomatis kita akan mengambil ini dan berada juga di C komplement D dan CD. Berarti di sini kita ambil A B komplement. Di sini yang konstan yaitu D. Maka hasilnya yaitu Y sama dengan A komplement C komplement D komplement ditambah A komplement CD ditambah A B komplement D. Sekian hasil yang saya dapat. 3. Penyederhanaan rangkaian logika. Pada materi kali ini kita akan membahas penyederhanaan secara aljabar dan penyederhanaan dengan peta Karnaugh. Aljabar boolean adalah aljabar yang menangani persoalan-persoalan logika. Aljabar boolean menggunakan beberapa hukum yang sama seperti aljabar biasa. Untuk fungsi OR, Y sama dengan A ditambah B adalah boolean penambahan. Untuk fungsi N, Y sama dengan A kali B adalah boolean perkalian. 1. Hukum pertukaran komutatif. A. Penambahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. B. Perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Hukum ini menyebabkan beberapa variabel OR atau N tidak menjadi masalah. 2. Hukum asosiatif. A. Penambahan A tambah B tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. B. Perkalian. A. B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Hukum ini menyebabkan penggabungan beberapa variabel OR atau N tidak bersama tidak menjadi masalah. 3. Hukum distributif. A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Pembuktian seperti pada tabel di bawah ini. Berikutnya, lanjutan hukum distributif. B. A ditambah B C ditambah D sama dengan AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Hukum ini menampilkan metode untuk mengembangkan persamaan yang mengandung OR dan N. 3 hukum ini mempunyai kebenaran untuk beberapa bilangan variabel. Hukum penambahan dapat dipakai pada Y sama dengan A ditambah BC ditambah D.
untuk persamaan Y sama dengan BC ditambah A ditambah D. Teorema lain yang digunakan dalam gerbang digital adalah Teorema De Morgan. Teorema De Morgan dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. A dikali B sama dengan or A ditambah or B. A ditambah B sama dengan A dikali or B. Hukum dan peraturan aljabar Boolean seperti pada tabel di bawah ini. Contoh soal, Y sama dengan A or B ditambah A, B sama dengan A or B ditambah B sama dengan A. Seperti pada rangkaian di sebelah kiri ini, sehingga rangkaian di atas bisa disederhanakan menjadi A or A, B or B, Y. Kemudian peta Karnaugh. Peta Karnaugh adalah metode untuk menyederhanakan sebuah fungsi persamaan logika. Berikut saya akan menjelaskan satu contoh untuk menyatakan fungsi boolean dalam bentuk SOP. 1. Perhatikan dan tandai keluaran pada tabel kebenaran yang bernilai logika 1. 2. Perhatikan dan tandai kombinasi masukan yang menghasilkan keluaran 1. 3. Tulis fungsi boolean dengan fungsi sebagai berikut. Fungsi dibuat dengan format penjumlahan dari perkalian. Perkalian dilakukan pada variabel masukan dalam satu kombinasi. Semua kombinasi dibuat lalu dijumlahkan. Variabel masukan bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk tanpa komplemen. Variabel masukan bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplemen. 4. Sebagai opsional saja, tuliskan masing-masing kombinasi masukan sebagai minter. Contoh gambar seperti pada tabel ini. Pada tabel kebenaran di atas, langkah 1 ditandai keluaran bernilai logika 1 dengan warna oranye. Kemudian langkah 2, masing-masing kombinasi masukannya ditandai dengan warna biru. Langkah 3, ditulis perkalian, masukkan variabel, masukkan pada masing-masing kombinasi, masukan yang sudah ditandai yaitu or A dikali or B dikali or C, A dikali or B dikali or C, A dikali B dikali C. Selanjutnya, jumlahkan persamaan di samping sehingga diperoleh bentuk SOP sebagai berikut. Y sama dengan or A dikali or B dikali C ditambah A dikali or B dikali or C ditambah A dikali B dikali C. Itu saja pembahasan saya pada materi kali ini. Untuk lebih jelasnya pada materi peta Karnaugh telah disampaikan oleh kawan saya pada video sebelumnya. Terima kasih.